cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ada lagu berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca atau berbagi dalam firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 35. Di sana dikatakan jangan menyerah, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Itu di dalam Mazmur 107 ayat 35. Nah, tema kita adalah jangan menyerah kepada keadaan. Berserahlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kalau kita diberkati, itu bukan Tuhan kita. Itu Tuhan beri untuk kita pakai, memenuhi kebutuhan kita, dan pakai untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, ketika berada dalam situasi buruk, dan seperti tidak ada jalan keluar, umumnya orang akan mudah sekali kecewa, ya, putus asa, frustrasi, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Mereka berkata, tidak mungkin sakitku disembuhkan, tidak mungkin hidupku dipulihkan, tidak mungkin aku berhasil. Nah, ini adalah saudara-saudara bahasa-bahasa orang yang putus asa. Orang yang kecewa, orang yang frustrasi. Mereka juga akan berkata memang sudah nasib. Nah, saudara-saudara, ketahuilah keberhasilan atau kegagalan bukanlah nasib, tetapi merupakan dampak dari respon kita terhadap situasi atau masalah yang terjadi di sekitar kita. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal atau tidak pernah mengalami masalah, melainkan orang yang mampu menangkap setiap kesulitan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih keberhasilan. Justru dia makin mendesak. Ya, makin termotivasi dia, terdesak. Jadi seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, janganlah dijadikan alasan untuk menyerah. Biar aja deh. Ya, tidak mungkin, mustahil. Ya. Mudah menyerah. Ya. Nah, saudara-saudara, hal-hal ini saudara-saudara dijadikanlah alasan untuk apa? Berserah kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah, tetapi jadikanlah alasan untuk kita berserah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi. Jangan menyerah. Ya. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan berputus asa. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada kehendak-Nya. 2 Korintus 4:5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jangan menyerah. Setelah 3 hari lamanya berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air,
sampailah umat Israel dimarah. Kita baca itu di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23. Ya. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Nah, saudara-saudara, seketika itu juga mereka bersungut-sungut dan ngomel, lalu berdoa Musa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, saudara-saudara, pahit. Ya. Kita tidak menikmati kehadiran Tuhan karena pahit. Hatinya pahit, hatinya dengki. Ya. Hatinya tidak jujur di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat oleh karena kuasa Tuhan, sepotong kayu dilemparkan, maka air yang tadinya pahit menjadi manis. Bicara tentang kayu salib. Ya, saudara-saudara, dengan kuasanya Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Bahkan di balik keadaan yang pahit itu, Tuhan sudah mempersiapkan berkat luar biasa bagi mereka. Dalam Keluaran 15 ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di satu sisi ada pahit yang kita harus hadapi. Tetapi di satu sisi Tuhan siapkan yang berlimpah sampai mereka berkemah di sana. Ada kuasa Allah yang bekerja. Ada roh Tuhan yang menolong. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan menyerah dengan keadaan apapun yang engkau sedang hadapi. Jangan bersungut-sungut. Tetapi ya, menyerahlah kepada Tuhan yang peduli dengan kita. Ya, itu sebabnya iman, ya, pendengaran kita, iman kita akan bertambah apabila kita mendengar firman. Membaca firman, iman kita kuat. Ya, ketika kita punya waktu membaca firman, semangat kita tambah semangat. Ketika kita memahami firman Tuhan, kita tidak lagi bersungut-sungut. Ya, tidak ada kepahitan. Tetapi kita selalu beriman bahwa Tuhan siapkan kelimpahan dalam hidup kita. Mari kita perbaiki hidup kita. Bagi orang yang percaya, masalah bukan akhir segala-galanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan ingin menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Maju terus. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.